Shalom Kingdom People. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap tentunya Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Bukan hanya Anda, tapi seluruh keluarga Anda semua diberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita kembali lagi di dalam program Kingdom Insight, His Gift for You. Amin. Saya percaya selalu ada hal-hal yang baru, selalu ada hadiah dari Sang Raja yang selalu baru setiap pagi akan diberikan kepada Anda dan seluruh keluarga Anda. Dan tentunya hari ini kita masih bersama-sama dengan Koden. Yes. Shalom Koden. Shalom, apa kabar? Baik Koden. Tahun yang baru ini. Amin. 2021. Tahun yang baru. Ya. Jadi masih belum terlambat untuk kita ucapkan Happy New Year. Blessed New Year. Ya. Selamat tahun Joyful baru. Blessed New Year 2021 for every one of you. Amin. Ya. Bahkan di episode-episode sebelumnya tentunya rekan-rekan semua sudah melihat edisi khusus ya podcast kita tentang Natal dan juga tentang tahun baru ya, dan tentu saja The Year of Reproduction. The Year of Reproduction ya. Dan tentu saja itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Nah, kemudian hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang juga kebetulan ya. Iya. Tidak kebetulan. Tidak kebetulan maksud saya. Tidak kebetulan kita juga sedang melakukannya hari-hari ini. Iya, jadi pas ini kita kalau ngomong ini nggak cuma ngomong kan? Betul. Iya. Yaitu kita akan berbicara tentang perlukah orang Kristen itu berpuasa. Iya. Baca dulu kali ya ayatnya. Dari Matius pasal 6 ya. Ayat 16 sampai dengan 18 saya akan bacakan untuk Anda sekalian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Amin. Nah, kemudian seringkali yang kita pikirkan dan kita bingungkan ya, atau apa ya? Yang jadi matters buat kita ya. Confused gitu ya kita kira ya. Apakah puasa itu hanya sekedar kita ini tidak makan dan tidak minum, betul. Menahan rasa lapar dan rasa haus. Apakah hanya itu saja yang diajarkan? Saya yakin jelas itu merupakan aspek fisik ya. Maksudnya dengan kita either way puasa kan ada beberapa model. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita masih makan dan minum tapi jenis makanannya yang berbeda, yang kita atur. Saya yakin betul, jadi tidak hanya artinya gini dalam konteks kita merubah cara makan, jenis makan, pola makan ya, tapi lebih kepada kalau saya boleh ngomong adalah penyangkalan diri. Ya, jadi makan itu kan sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari ya. Sehari-hari buat kita. Lalu kita tidak memenuhi dalam tanda kutip kebutuhan itu. Sebagai bentuk bagaimana kita menyangkal diri. Bagaimana kita memakai waktu yang ada itu untuk hal-hal yang lebih kepada pembentukan kalau saya boleh bilang rohani kita, karakter kita, yang ada hubungannya dengan hal-hal yang demikian. Dengan jadi pokoknya dengan puasa kita akan belajar untuk menyangkal diri kita atau menguasai diri kita gitu ya. Iya, betul. Jadi salah satu contoh misalkan ada ayat yang bagus sekali yang mengatakan bukanlah berpuasa yang ku kehendaki. Misalkan dikatakan bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang tertindas, bagaimana sikap kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Nah, kalau kita lihat konteksnya, attitude atau sikap tersebut, itu nanti nyambungnya kepada apa? Bagaimana kita sikap hati kita. Sikap hati kita terhadap dia dalam konteks penyangkalan diri atau dalam konteks lebih tepatnya mungkin bagaimana kita mau berkorban dari sisi kita untuk kebaikan orang misalkan. Atau untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya kan di ayat itu juga tadi dibaca, kalau kamu berpuasa,
nggak usah artinya kamu lemas. Menunjukkan ya, Iya, kepada nunjuk, orang lain. aduh, iya aku nih Bahwa saya ini apa? rohani. Iya, jadi orang, oh lagi puasa ya bro, gitu ya. Aduh, kesian ya, gitu. Nggak begitu. Justru kan yang diajarkan oleh Tuhan adalah justru orang lain nggak boleh tahu Iya, kalau iya, kamu iya. sedang berpuasa. Berpuasa, iya. Ya, jadi kamu harus tetap seger, Iya. harus tetap baik, tampil yang Fresh gitu ya. fresh, yang orang nggak menyangka gitu, Iya. bahwa karena berpuasa itu kita lakukan bukan untuk manusia. Iya, betul. Berpuasa itu kita lakukan nomor satu untuk Tuhan, dan juga Iya. sebetulnya kalau saya boleh bilang itu merupakan sebuah bentuk spiritual formation ya, Iya. pembentukan Rohani. kerohanian Rohani kita. iya. Ya. Walaupun sebetulnya secara fisik berpuasa itu tentunya juga bagus juga Guden ya. Artinya Iya kita ya mungkin mengistirahatkan sejenak. Iya, termasuk organ tubuh detox kita. katanya, Detox. ya kan, termasuk detox ya. Makan makanan yang akan ada puasa yang saya tadi kan di depan bilang ya, puasa ini kan bentuknya Iya. macam-macam. Mulai dari yang tidak makan dan tidak minum, seringkali disebut dengan puasa Esther ya. Iya, Tidak iya. makan dan tidak, minum. iya. Total, puasa total selama Iya. 3 hari misalkan. Ya, lalu ada orang yang berpuasa total 40 hari tapi tidak makan, tapi dia minumnya jus gitu misalkan. Iya, Itu tidak mudah secara fisik ya, dan ya harus memang dihitung Iya. dan di managemeni dengan perhitungan kalori dan lain Iya, sebagainya. Itu ada rumusnya kan. Ya, jadi dokter mungkin lebih ngerti soal itu ya. Lalu ada juga berpuasa yang seperti yang kita lakukan hari ini. Puasa Kita menjauhi Daniel, semua yang enak. Ya, menjadi kesukaan yang diambil dari kitab Daniel ketika Daniel memutuskan untuk memakan makanan sederhana. Iya, Ya, iya. seperti kita mengidentikan diri kita dengan sebenarnya itu kan sebuah sikap yang artinya itu bukan menolak ya, tapi ya menolak ya kemewahan dalam tanda kutip ya, karena kan dia menolak makanan raja. Iya, Ya, iya. dan dia mengambil pola makan yang very lowly gitu, Iya. sangat simple, sangat sederhana, ya, yang Iya. ya mungkin bagi kebanyakan orang malah itu yang enak buat dia kali ya. Ada orang yang nggak suka makan daging, memang sukanya makan sayur ya. Iya, malah seneng dia. Tapi kebanyakan orang nggak suka sayur yang saya tahu. Anyway, jadi Ya, kira-kira demikian. Jadi intinya itu adalah bagaimana sikap hati kita Guden ya. Iya. Jangan sampai dibalik ya. Saya ingin berpuasa karena saya ingin diet gitu. Iya, itu berarti manfaatnya hanya manfaat fisik. Manfaat jasmani. Manfaat jasmani, Manfaat mungkin lahiriah. kesehatan ya, Iya. itu saja gitu loh. Ada orang kan yang contoh misalkan kalau kita diabetes ya kita harus puasa gula kan. Iya. Bukan berarti tidak makan gula sama sekali, tapi Iya. tidak seperti layaknya atau normalnya orang lain yang bisa makan es krim seenaknya, minuman soda, makan makanan yang manis-manis. Ketika orang sudah divonis diabetik ya dia harus mengatur konsumsi Iya. gulanya Iya. dengan dalam arti kan dia puasa gula Iya, dalam tanda iya, kutip. Nah, iya. itu puasa juga kan. Tapi Iya. itu kan puasa yang lebih ke arah kesehatan, Jasmani. lebih ke arah jasmani. Lahir. Kalau ini kan enggak. Iya. Ini rohani, jiwani, jasmani, Iya. fungsi yang menyeluruh yang Iya. Tuhan mau. Jadi gitu. dalam hal ini prinsip yang ditekankan dalam berpuasa itu sepertinya bukan hanya sekedar puasanya itu sendiri Guden ya. Tidak, lebih kepada sikap hati, lebih kepada attitude, lebih kepada yang paling penting adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya Iya. kan? Jadi Iya. ketika orang merendahkan diri di hadapan Tuhan, fokusnya dia kan bukan dirinya lagi. Iya. Fokusnya kan Tuhan. Iya. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga hati kita? Artinya selama kita ini sedang menjalankan puasa itu bagaimana supaya kita ini nggak sampai terpaksa atau kemudian terlihat seperti pamer gitu ya? Kira-kira gimana Guden? Ya itu Tipsnya? nomor satu, orang itu harus tahu kenapa dia puasa. Puasa. Ya, jadi kalau cuman itu out of duty karena ya gimana ya Pak, saya kan misalkan ini ya, saya kan di sini pemimpin atau saya kan pelayan Tuhan Iya. atau ya
bahasa yang lain yang sering misalnya, saya kan pelayan sepenuh waktu, saya full timer. Ya, kalau saya nggak ikut puasa nanti saya kena Apa kata disiplin. Apa kata orang atau kena disiplin, takut. Menurut saya ya nggak ada gunanya kalau kayak gitu. Gitu. Artinya kita harus berpuasa nomor satu dengan kesadaran penuh bahwa kita melakukan itu untuk Tuhan nomor satu, ya kan. Tapi juga untuk itu tadi yang saya bilang di depan, spiritual formation, understanding bahwa ini membentuk kerohanian kita dan mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang bersifat terobosan rohani. Ya, kalau kita lihat di kitab Daniel itu kan justru kan yang dia ingin tunjukkan bahwa Tuhannya berkuasa. Sekalipun aku nggak makan makanan yang disajikan oleh yang raja. Itu kan negara superpower ya, Babylon pada waktu itu kan. Mungkin punya ahli gizi juga yang kalorinya dihitung dan lain sebagainya. Oh, minimal harus seperti atlet kan, makannya kan mesti diatur, nggak boleh makan sembarangan, jenis makanannya, ukurannya, kapan dia makan, bagaimana cara makan, dengan siapa dia makan. Detail ya. Detail. Itu kan untuk manfaat. Ini kan Daniel bilang, sekalipun aku enggak pakai cara itu, aku pakai cara yang sederhana. Nah, kamu lihat nanti apa yang dilakukan Tuhan. Dan didapati kata firman Tuhan, bahwa mereka ternyata apa? Lebih sehat. Lebih sehat, 10 kali lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih 10 kali lebih berhikmat. Ya kan? Jadi manfaat, jadi coba lihat ya, nomor satu dia mesti ngerti untuk apa dia berpuasa. Dua, dia harus tahu manfaatnya. Manfaat daripada puasa. Tentu saja nomor satu manfaat rohani. Saya melihat selalu kalau saya harus ada dalam konteks puasa itu spiritual breakthrough. Ya, saya ingin dapat sesuatu memang dari Tuhan. Ada perubahan hidup begitu ya. Iya, ada sesuatu. Tidak hanya perubahan hidup, tapi perubahan hidup pasti itu nomor satu. Itu kan menunjukkan kebergantungan kita kepada Dia. Tuhan. Tapi juga saya ingin ngalami terobosan rohani. Kita hidup di dunia jasmani yang kalau kita tidak fokus kepada, karena kita percaya kita ini ada di dua dunia, supposed to be kan gitu. Yang dunia yang terlihat dan dunia yang tidak terlihat. Ya. Jadi ini bukan soal seperti tayangan TV itu ya. Ya, ada dunia lain. Tapi dunia tidak terlihat nyata. Dan untuk kita bisa masuk mengalami terobosan dalam konteks itu perlu yang namanya revelation. Dan revelation salah satu kunci, saya percaya puasa salah satu. Ya, dan itu biblical ya, karena Alkitab mengajarkan itu pada kita. Nah, karena kemudian tadi menutup dengan kata biblical, saya jadi penasaran nih. Kira-kira apa hubungannya antara puasa ini dengan budaya kerajaan, kingdom culture? Apa hubungannya kira-kira nih? Ya, gini. Kalau kita ngomong budaya kerajaan itu kita ngomong budaya sang raja, betul ya? Iya, betul. Itu. Nah, pertanyaannya gini, ketika sang raja itu ada di bumi ini, dia berpuasa enggak? Berpuasa, pasti. Ya kan? Kita menemukan itu di dalam Alkitab. Sekalipun memang dia ketika dia ada dalam pesta ditegur, kok kamu nggak berpuasa? Dia selama mereka bersama-sama dengan mempelai, ya. Tapi nanti kalau mempelai diangkat, nah mereka akan berpuasa. Tapi kalau kita lihat, saya yakin Yesus baru keluar dari Sungai Yordan dibaptis, dipimpin Roh kemana? Ke padang gurun. Ngapain dia di padang gurun? Vakansi. Nggak ada orang vakansi di padang gurun. Ya, dia puasa 40 hari loh. Iya, 40 hari betul. Iya. Tapi itu mempersiapkan diri untuk dia mempersiapkan diri untuk sebuah terobosan kan. Sebelum kemudian dia mengerjakan apa yang menjadi panggilannya dan apa yang Bapak taruh, misi yang Bapak taruh dalam hidupnya. Saya yakin. Jadi kalau ini dibilang apakah ini apa hubungannya dengan budaya kerajaan? Oh, sangat berhubungan karena ini adalah merupakan budaya sang raja. Gitu. Budaya sang raja. Jadi kalau kita tidak berpuasa ya saya berani ngomong kita nggak punya budaya kerajaan dalam kehidupan kita. Ya, nah teman-teman tentunya sekarang sudah jelas ya bahwa dengan puasa kita akan mendapatkan breakthrough, dengan berpuasa kita meneladani sang raja. Dengan berpuasa kita juga melatih penguasaan diri kita sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu dia. Itu jadi bahwa di dalam berpuasa itu kita tadi
kata kuncinya di depan adalah pembentukan rohani. Iya. Pembentukan rohani akan mengarah kepada apa? Pembentukan karakter. Ya kan? Jadi kalau itu kita mengacu kepada sang raja, ya, the culture of a son, budaya sang putra, the culture of a king, ya, maka karakter sang raja, karakter sang putra, keberadaan diri sang raja, keberadaan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita menjadi lebih rohani, ya kan, ya otomatis kita berubah dong. Ya. Gitu. Ada, misalkan saya pernah dengar kesaksian, ada orang yang punya keterikatan yang dia sulit sekali untuk melepaskan. Ketika dia mengambil komitmen untuk berpuasa, boom, terjadi terobosan. Dia mengalami kemerdekaan. Dia menjadi lebih serupa dengan sang raja. Kristus, ya. Ya. Nah, karena itu jangan mengambil puasa sebagai jalan terakhir. Atau mengambil doa sebagai jalan terakhir. Tidak. Justru itu kita harus meneladani dari kehidupan. Dan jadikan gaya hidup. Gaya hidup, lifestyle. Betul. Ya, lifestyle. Gitu. Nah, kemudian bisa nggak memimpin kita dalam doa, terutama untuk mungkin rekan-rekan yang hari ini sedang menghadapi pergumulan. Dan bagi yang belum memulai puasa ini lakukan secepat belum mungkin. Terlambat kan gitu ya. 21 hari, 3 weeks terlambat ya. Saya yakin pasti ada terobosan-terobosan baru dalam hidup kita. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran sederhana tapi signifikan yang Kau nyatakan buat kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami menyadari mengapa kami harus ada dalam puasa. Mengapa kami harus melakukannya. Dan kami melakukannya bukan karena terpaksa. Dan juga even Tuhan bukan karena peraturan atau apapun. Karena sungkan dengan orang lain. Tapi kami melakukannya dengan understanding yang benar. Itu harus karena itu penting. Amin. Dan terutama Tuhan, itu untuk diri kami sendiri. Tapi juga untuk Tuhan, terobosan-terobosan yang Tuhan mau kerjakan dan yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Karuniakan kepada kami anugerah yang daripada Engkau yang memberikan kekuatan, keteguhan hati, dan kemampuan sehingga kemudian kami bisa melakukan ini dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kesukaan untuk kemuliaan nama-Mu. Ucap syukur, berkat-Mu atas semua kami, dan juga semua yang mengikuti, semua yang mendengarkan, semua yang ada di dalam Kingdom Insight ini. Dan biarlah kiranya apa yang menjadi janji Tuhan, gift yang daripada Sang Raja, boleh sungguh-sungguh ada. Amin. Terpujilah nama-Mu, kami ucap syukur. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you Kuden sudah berbagi kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah teman-teman, kalau begitu kita jangan terpaksa untuk berpuasa. Karena berpuasa yang benar adalah bagaimana kita menguasai diri kita. Menjadi serupa seperti Kristus. Dan saya percaya selalu ada terobosan dan His gift for you. Haleluya.